Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya bikin PPT mencoba memetakan peta ketarjian itu bagaimana. Peta ketarjian Muhammadiyah ini saya kira penting untuk kita coba perdalam. Pertama kita lihat coba kedudukan MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid. Tarjih itu ruh pergerakan Muhammadiyah. Artinya kalau tidak ada Majelis Tarjih, maka Muhammadiyah itu tidak punya ruh. Kedudukan Majelis Tarjih itu cukup vital. Nah, karena ruh pergerakan Muhammadiyah, sehingga tarjih itu referensi paham keagamaan Muhammadiyah. Kita bicara paham keagamaan Muhammadiyah yang menggodok, yang merumuskan, dan produk-produknya itu ya dari majelis tarjih. Tarjih itu majelis keilmuan itu. Oleh sebab itu keilmuan kita ya harus di-upgrade. Ketika kita duduk di majelis tarjih, itu paling tidak ada syarat keanggotaan MTT ini. Ada dua syarat yang penting. Yang pertama skill baca kitab kuning. Dan yang kedua pengetahuan ketarjian. Sehingga ketika kita duduk di MTT ini ya paling tidak dua itu. Skill baca kitab kuning dan pengetahuan ketarjian. Ada ini 3 produk tarjih. Ini yang mungkin sering kita sampaikan ya. Paling tidak kita di MTT tahu. Pertama putusan. Putusan itu mengikat secara organisatoris, dihimpun di HPT. HPT sudah ada jilid 1 dan jilid 3 gitu. Kemudian fatwa. Fatwa itu jawaban tim fatwa tarjih terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada majelis tarjih, kemudian disidangkan, sidang fatwa gitu. Karena di PP yang tim divisi fatwa itu kan selalu mengadakan sidang fatwa tiap hari Jumat, artinya punya intensitas melakukan diskusi. Kemudian berikutnya wacana. Nah, wacana itu kalau putusan dan fatwa tadi kan hasil ijtihad jama'i ya. Tapi kalau wacana itu biasanya penulisnya bisa pribadi atau bisa juga 2 orang. Selama tidak masuk putusan dan fatwa disebut wacana. Artinya ini hanya sekedar pandangan untuk memicu dan memberikan spirit ijtihad di Muhammadiyah. Nah, ini referensi kita ya di tarjih itu. HPT ada 2, jilid 1 dan 3, kemudian TJA ada 8 nih. Referensi primer Pak. Kalau kita di MTT ya ini bacaan wajib gitu. Bacaan wajib. Persis ya, di persis itu. Sebelum melihat kitab-kitab kuning itu harus merujuk soal jawab Al-Hasan, Qonna Abdul Qadir dan seterusnya. Pokoknya melihat itu baru nanti melakukan kajian lebih luas. Tapi diawali dari tadi kitabnya dulu. Lah kita di tarjih semacam ini. Jangan sampai kita kitabnya ketinggalan. Maksudnya kitab tarjihnya yang HPT sama TJA ini ketinggalan, nggak kita baca langsung nanti melakukan kajian terhadap hukum. Ini yang tadi HPT dan TJA. Berarti kalau HPT itu putusan, kalau TJA fatwa itu. Jadi harus dibedakan. HPT cetakan 1 ya 1969 yang mencantumkan kunut. HPT 1971 itu cetakan kedua. Tapi kalau HPT yang ini disebut dipublish 1974-an Pak. Yang tulisannya itu kan di cetakannya itu kan habis Jam Tanwir 1974. Artinya 1974-an lah gitu. Tapi itu sudah dicetak beberapa kali, tapi tidak ada perubahan. Mungkin perubahannya dikit, hanya kesalahan tulis gitu, tapi isinya sama. Tapi kalau HPT yang gini ini cukup beda Pak, karena ada kunutnya. Yang pertama itu yang itu ya, Sebelumnya ada yang versi Arab. Versi Arab saja. Belum diterjemah. Belum ada terjemahannya ya. Itu 1967-an. Kemudian ini tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih. Ini sebelum masuk ke HPT jilid 3. Yang model ini bisa dicari di internet ya. Kalau sebelum ada BRM ya, Berita Resmi Muhammadiyah, ini di Bueh Kongres ini masih digabung Muhammadiyah secara keseluruhan. Di situ nanti mencantumkan putusan tarjih. Semacam ini sudah jadi kitab
antik dan langka Pak. Dan biasanya dijual cukup mahal. Dan sebelum jadi HPT, himpunan putusan tarjih itu dulu dipublish sendiri-sendiri. Disebut kitab tarjih petilan dulu nyebutnya. Ini contoh kitab Siam di Banjarmasin ya, tapi diterbitkan 1940. Hanya bicara tentang kitab Siam yang ada di HPT jilid 1. Kemudian ini Kitabul Hajj gitu. Ini juga dicetak beberapa cetakan. Kemudian baru tadi dihimpun pertama kali HPT yang tadi menjadi ini 1969, karena HPT itu kan himpunan, artinya kumpulan dari beberapa putusan atau hasil kongres atau muktamar tarjih, atau dulu namanya muktamar khususi tarjih. Nah, di samping itu ada publikasi parsial. Ini nanti akan masuk HPT jilid 2. Adabul Mar'ah fil Islam dipublik. Ini bisa didapatkan di SM ya. Al-Amwal fil Islam, ini semuanya putusan Garut 1976. Apa? Ya. Nah, semacam ini kan apa? Bisa kita koleksi di samping tadi yang apa? HPT dan TJA tadi, ya. Nah, yang ini tarjih, ini apa? Jurnal tarjih dan tajdid ya. Nah, ini opsional, bisa punya atau enggak, karena ini kan masuk wacana gitu. Tapi sebenarnya gagasannya bagus Pak, tapi tidak ada konsekuensi di Muhammadiyah karena tidak masuk putusan dan fatwa, kecuali nanti dari wacana ini nanti dibawa ke Munas sehingga lahir apa? Putusan gitu. Oke. Nah, kenapa kok tadi saya bilang harus punya TJA? Karena TJA itu fungsinya dua gitu. Yang pertama mensyarah, artinya banyak. HPT kita itu kan putusan itu global Pak. Misalnya ketika bicara sholat tidak dijelaskan status takbiratul ihram itu hukumnya apa, wajib atau sunnah. Doa iftitah itu bagaimana? Ternyata doa iftitah kita yang di HPT itu beda, Allahumma baiknya beda dengan di Bulughul Maram gitu. Nah, semacam itu biasanya ada jawabannya di TJA, tapi terkadang ya tidak, karena belum pernah ditanyakan ke majelis tarjih. Misalnya kenapa kok versi Allahumma ba'id itu beda sama majelis tarjih, itu kan mutafakun alaih, yang tarjih pakai redaksi Imam Bukhari, ternyata Bulughul Maram pakai redaksi Imam Muslim. Misalnya kayak gitu kan apa bisa ditemukan di TJA. TJA ini apa? Bisa menjelaskan biar pemahaman kita itu tetap di framework Muhammadiyah. Muhammadiyah harus sesuai dengan tadi apa manhaj tarjih itu. Kemudian menetapkan hukum baru. Kenapa? Karena fatwa itu kan merespon persoalan-persoalan yang mungkin belum terjawab di putusan, karena putusan saja 5 tahun Munas itu kan sekali Pak ya. Padahal hasilnya cuma beberapa itu. Tapi kalau fatwa itu kan cepat merespon permasalahan, karena pertanyaan itu selalu berkembang tiap harinya, sehingga TJA itu penting. Meskipun TJA kita 8 Pak, jenengan juga nanti bisa dicek di tarjih, pokoknya nanti jenengan googling aja, itu akan muncul fatwa-fatwa yang baru. Meski kan fatwa aslinya di SM toh, Suara Muhammadiyah, tapi itu kan ada versi PDF-nya, itu dipublish di situ sama MTT pusat ya. Kebanyakan yang di situ belum masuk di TJA, sehingga itu fatwa yang terbaru gitu, sehingga gitu-gitu ya harus update gitu. Kalau kita ingin betul tahu perkembangan apa yang terbaru ya baca perkembangan di kamar mandi. Iya itu. Ya nanti kan yang repot kita di fatwa itu kadang fatwa yang terbaru itu apa merevisi fatwa yang sudah ada. Itu kalau kita nggak update kadang apa nggak tahu gitu. Kemarin ya seperti itu tentang sholat Jumat tepatan dengan hari raya. Dulu di fatwa kita itu sama dengan mazhab Syafi'i, berarti tetap dianjurkan untuk sholat Jumat. Tapi di putusan kita ternyata dikaji ulang, ada 2 opsi, boleh tetap ikut sholat Jumat atau tidak, tapi dengan mengganti
zuhur. Tapi dulu Muhammadiyah itu sama dengan mazhab Syafi'i, tapi kebetulan karena tokoh-tokoh kita yang kita baca itu, yang dibaca mereka buku-bukunya Hasan, milih rukhsah, tapi itu bukan pendapat tarjih. Itu sebenarnya berlawanan dengan fatwa tarjih dulu. Meskipun kalau sekarang boleh, tapi kan masjid tetap tidak ditutup, Pak, karena kan memberi kesempatan orang yang belum melakukan sholat id di paginya atau yang milih untuk tetap sholat Jumat. 4 objek kajian tarjih ya, akidah, akhlak, ibadah, ini yang paling sering ditanyakan. Ini kan sudah pernah kita sering petakan ya. Tajdid purifikasinya di bidang akidah dan ibadah tajdid artinya purifikasi, tapi kalau muamalah duniawi dinamisasi. Itu nanti di manhaj tarjih. Yang berikutnya ini manhaj tarjih ya. Manhaj tarjih itu rumusannya meskipun sebelum masail khams ini sudah ada ya, tapi cukup singkat ya. Tarjih itu dirumuskan di masail al-khams, itu menjawab 5 pertanyaan ini. 5 itu paradigma pemikiran Muhammadiyah. Muhammadiyah itu harus diinspirasi masalah 5 ini ya. Mahuwaddin, mahiyad dunia, mahiyal ibadah, mahuwas sabilullah, kemudian mahuwal qiyas atau ijtihad. Kemudian setelah itu 1985 sampai 2000-an itu Profesor Asmuni, kemudian tapi dulu Kiai Haji Azhar Basir ya, kemudian Profesor Asmuni itu coba merumuskan manhaj tarjih, manhaj tarjih Muhammadiyah, metode dan aplikasi. Kita di majelis tarjih harus tahu, Pak, di periode Profesor Samsul Anwar ya, lahir manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini lebih sederhana gitu, tapi petanya itu semakin jelas gitu loh. Di Profesor Samsul Anwar kita satu pertemuan kalau sudah punya basic selesai kita. Ini kan perkembangan manhaj tarjih Muhammadiyah ini yang penting juga gitu untuk kita dalami ya. Nah, manhaj tarjih ini yang menjadi metodologi istinbat di Muhammadiyah gitu. Paling tidak ini manhaj tarjih Profesor Asmuni, kalau ini kan bisa di download gitu.